Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diandini Tiara Arduyanti. Saat ini saya mengabdi di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir, coaching, dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Prasupervisi, yakni percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Tahapan supervisi, yakni calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas, rekan sejawat, dan membuat catatan pada lembar observasi. Tahapan pasca supervisi, yakni pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau merefleksi dan kalibrasi. Berikut adalah tahapan pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Tiara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Bu Evi, rekan sejawat dari Bu Tiara. Saya sebagai guru kelas 6. Ya. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Evi pada siang hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Hari ini kita akan melakukan wawancara pra-supervisi seperti kesepakatan kita kemarin. Saya akan melaksanakan supervisi di kelasnya Bu Evi. Nah, pada saat pra-supervisi hari ini kita akan melakukan percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus yang akan dilaksanakan Bu Evi untuk berbagi supervisi berikutnya. Nanti pada saat supervisi saya akan berada di kelas Bu Evi untuk mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Evi. Nah, tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Evi laksanakan di kelasnya Bu Evi. Untuk tujuan pra-supervisinya ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Evi melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Bu Evi lebih siap lagi dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk dirinya Bu Evi. Kita langsung saja masuk ke pertanyaannya dari Bu Evi ya. Nah, mata pelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan supervisi kali ini? Untuk kegiatan supervisi saya akan memilih mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Di tema yang berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya sambil saya catat ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Evi bisa dijelaskan? Di tujuan pembelajaran pada RPP yang akan saya gunakan untuk kegiatan supervisi yaitu di tema 7, subtema 1 di PP 1. Itu ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu setelah kegiatan membaca teks pidato, siswa dapat menelaah informasi isi teks pidato yang dibaca dengan teliti. Kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat mengembangkan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri yang benar. Sedangkan di tujuan ketiga yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menelaah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dengan tepat. Dan yang keempat yaitu tujuannya setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memerinci cara menyikapi ciri-ciri pubertas dengan tepat. Dan tujuan terakhir yaitu setelah memperhatikan gambar, siswa dapat mendesain booklet karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami dengan tepat.
Baik, sudah jelas sekali ya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Evi. Jadi saya tadi menangkapnya bahwa pada pembelajaran bahasa Indonesia Bu Evi menggunakan materi isi teks pidato. Sedangkan pada pembelajaran IPA Bu Evi menjelaskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nanti diharapkan anak-anak dapat tahu ya bagaimana menyikapi pubertas dengan baik dan bisa membuat sebuah karya ya Bu Evi ya, bagaimana cara menyikapi pubertas dengan baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Evi. Nah, untuk area pengembangan yang tidak dicapai, yang pertama di pengembangan pengetahuan, yaitu murid dapat menelaah informasi dari teks isi pidato yang dibaca. Kemudian bisa menelaah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta memperinci cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, yaitu melalui diskusi, kemudian presentasi mengenai pidato, hasil karya pribadi, serta bisa mendesain booklet karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Baik sekali Bu Evi. Untuk area pengembangannya Bu Evi memakai dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya seperti materi yang sudah Bu Evi sampaikan tadi, siswa dapat menelaah informasi dari teks pidato dan menelaah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keterampilan Bu Evi fokus di diskusi kelompok dan presentasi. Presentasinya berupa pidato dan mempresentasikan karya siswa yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya Bu Evi, strategi apa yang dipersiapkan Bu Evi untuk area pengembangan yang sudah Bu Evi sampaikan tadi? Nah, untuk strategi yang pertama saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini saya pilih berdasarkan minat murid serta pembelajarannya berintegrasi dengan pembelajaran sosial. Untuk yang strategi yang kedua, yaitu pembelajaran diferensiasi akan saya lakukan, yakni diferensiasi produk. Jadi murid dapat membuat karya berupa booklet tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Ya, baik Bu Evi. Jadi Bu Evi ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat murid. Nanti diferensiasinya khususnya di diferensiasi produk ya. Nah, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, model pembelajaran yang akan Bu Evi lakukan, metodenya, alat, media, dan sumber belajarnya itu apa saja? Nah, untuk model saya memilih problem based learning ya, atau PBL, kemudian metode pembelajaran pakai diskusi kelompok, berdasarkan serta tanya jawab, kemudian alat dan media di sini saya menggunakan LCD, kemudian proyektor, laptop ya, serta video-video pembelajaran, kemudian PowerPoint tentang materi teks isi pidato, video pembelajaran tentang ciri-ciri pubertas, dan video tentang cara menyikapi pubertas. Baik, terima sekali ya Bu ya. Semoga nanti waktu pembelajaran lancar dan dapat melengkapi alat dan bahan yang sudah dipersiapkan. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira waktu pelaksanaan observasinya nanti kapan? Observasi insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis ya, dengan alokasi waktu 2 jam. Baik, jadi ini di hari Kamis setelah pembelajaran TJOK ya Bu ya. Jam pembelajaran kelima ya kelasnya gitu ya. Nanti pada saat Bu Evi melakukan pembelajaran, saya akan berada di kelasnya Bu Evi dan melakukan supervisi kelas. Nanti di sana saya akan memberikan catatan dan melakukan observasi saat pembelajaran dan melihat apa saja yang sudah Bu Evi lakukan pada pembelajarannya Bu Evi berlangsung. Kemudian nanti kita setelah pembelajaran Bu Evi juga akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Di pasca observasi nanti kita dapat melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu Evi sebelumnya. Sampai jumpa di kegiatan supervisi di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata
Dona hadir, Ilham hadir, Indra hadir, kemudian Mas Kevin hadir, Mbak Hoir hadir, Mbak Maura hadir, Aska hadir, Saiful hadir. Sekarang sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib masyarakat. Silakan Mbak Rahma dipimpin teman-temannya. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau. Terima kasih. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita semangat dulu ya, biar semangat. Yuk, tepuk semangat. Alhamdulillah sudah semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan, sub tema 1 pemimpin Pusdiktabud di pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca teks pidato, kalian bisa menarik informasi dari teks isi pidato yang kalian baca dengan teliti. Kemudian setelah mengamati PowerPoint, kalian dapat mengembangkan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan kredit dan budaya. Kemudian setelah itu, setelah mengamati video pembelajaran, kalian dapat menelaah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi yang tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, kalian dapat memperinci cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan baik. Dan yang terakhir, setelah memperhatikan gambar, kalian dapat mendesain buklet karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami dengan baik. Nah, sekarang Bu Evi mau tanya, apakah kalian pernah mendengar pidato? Kalian pernah mendengar pidato di mana? Di mana tangan yang bisa menjawab? Ayo, Mas Wahyu? Di Balai Desa. Ada yang di tempat yang lain? Mas Kevin? Di TV. Di TV. Oke. Mbak Hoir? Di sekolah. Di sekolah. Ada lagi tempat yang lain yang pernah kalian mendengarkan pidato? Sudah? Di masjid. Oke. Nah, sekarang kalau sudah pernah mendengarkan pidato, kalian tahu nggak siapa pembicara pidatonya? Oh iya, siapa pembicara pidatonya? Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah. Tadi Mas Wahyu, siapa pembicara pidatonya? Bapak Kepala Desa. Kalau Mas Serang? Pak Ustaz. Tadi siapa lagi satu yang menjawab tadi? Kevin, siapa pembicara pidatonya yang kamu dengar? Calon presiden. Calon presiden. Oke. Nah, sudah tahu mendengarkan pidato, sudah tahu pembicara pidato. Kemudian apa isi pidatonya yang kamu dengarkan itu? Wahyu, apa isi pidatonya? Tentang apa? Tentang apa yang didengarkan Mas Wahyu? Mas Ilham mungkin tentang apa? Tentang ilmu agama. Mbak Hoir tentang apa tadi pidatonya? Tentang menjaga kebersihan sekolah. Tentang menjaga kebersihan. Oke, sekarang silakan dikeluarkan buku paket tema 7-nya di halaman 10 tentang materi teks pidato. Silakan disimak di slide yang ditampilkan oleh Bu Evi. Di sini kita akan belajar tentang pidato yang meliputi pengertian pidato, kemudian tujuan pidato, jenis-jenis pidato, bagian-bagian pidato,
pidato, dan yang terakhir adalah latihan di mana kalian nanti akan membuat teks pidato kalian sendiri. Nah, yang pertama pengertian pidato. Apa sih pidato itu? Di sini dijelaskan bahwa pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh teman-teman. Jadi kalau kalian berbicara di depan umum didengarkan oleh orang banyak, itu namanya kalian berbicara. Kalau hanya didengarkan satu orang, pidato enggak namanya. Bukan ya, apa namanya kalau hanya didengarkan satu orang? Bercerita atau ngobrol biasa. Ya. Kemudian tujuan dari pidato itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk menyapa pendengarnya. Ya. Kemudian yang kedua memberikan informasi atau wawasan. Dan yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi pendengar. Nah, ini mempengaruhi untuk ajakan yang bersifat positif. Dan yang terakhir adalah untuk menghibur para pendengar. Jadi tujuan pidato ada berapa? Kemudian jenis-jenis pidato yang pertama ada pidato informatif. Nah, sudah mendengarkan materi dari Bu Evi. Sekarang diskusi dengan kelompok. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan bersama-sama mengerjakan LKPD 1, yaitu tentang menyimak teks pidato. Nanti Bu Evi akan membagikan satu LKPD di setiap kelompok. Silakan didiskusikan dengan temanmu satu kelompok, lalu tuliskan jawabannya pada LKPD yang sudah dibagikan oleh Bu Evi. Mengerti? Mengerti. Mengerti tugasnya? Mengerti. Silakan didiskusikan siapa yang menjadi ketua kelompok, siapa yang menjadi wakil, sekretaris, dan anggota. Nah, nanti ketua kelompok bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan temannya supaya bekerja sama dengan baik. Bagi kelompok yang sudah menerima LKPD, silakan langsung berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan lupa baca instruksi pada LKPD supaya tidak keliru menjawab. Sudah selesai semua anak? Sudah. Nah, kelompoknya siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Kelompoknya Mbak Koin, ada lagi yang lain ya? Oke, kelompoknya Mbak Koin dulu, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Koin. Silakan diperkenalkan kelompoknya dan anggotanya. Halo teman-teman, saya dari kelompok Apel ingin mempresentasikan informasi yang ditemukan pada teks pidato. Pembicara pidato adalah Bapak Kepala Sekolah. Pendengar pidato adalah siswa-siswi sekolah. Pembicara pidato adalah Bapak Kepala Sekolah. Tempat pidato sekolah jadi tertutup. Suasana saat sampaikan pidato adalah hening dan hikmat. Poin-poin penting isi pidato adalah tentang kepedulian lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Nah, coba kita cek dulu jawabannya bersama. Tadi yang nomor 1 pembicara pidato adalah Bapak Kepala Sekolah. Benar jawabannya, Nak? Benar. Benar, bersama. Yaitu pendengar pidato. Tadi Mbak Maura menjawab siswa sekolah. Betul? Sesuai dengan teksnya? Betul nggak? Ya, benar. Kemudian yang ketiga, tadi Mas Farah jawab apa tadi? Lokasinya di mana tadi pidatonya? Di SDN Sidomojo, betul? Betul. Semuanya jawab seperti itu? Iya.
Tentang pidato. Nah, untuk tugas di rumah ya, nanti silakan kalian buat teks pidato bersama orang tua. Temanya bebas ya. Silakan buat di rumah bersama orang tua. Besok dukung. Nah, sebelum pembelajarannya ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi terkait materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan dikerjakan secara individu, jangan lupa tulis nama dan nomor absen kalian. Ya. Bu Evi beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Bisa? Bisa. Selesai mengerjakan soal evaluasinya? Yang sudah boleh dikumpulkan ke guru bergantian. Nah, terima kasih sudah selesai mengerjakan evaluasi. Soalnya mudah apa sulit? Nah, berarti pintar semuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan dipimpin perdoaan dulu. Untuk hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 7. Nomor absen 7 siapa? Tanggal. Berdoa. Oke, akhiri dulu pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Muklis selaku PP dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga ditemani oleh Bu Evi selaku guru yang diobservasi. Nah, Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang sudah dilaksanakan Bu Evi kemarin pada hari Kamis tanggal 7 ya. Tujuan percakapan observasi ini yakni untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah Bu Evi laksanakan ini. Saya boleh tanya Bu Evi, bagaimana perasaan Bu Evi saat melakukan pembelajaran di kelas? Saat melakukan pembelajaran di kelas, perasaan saya seperti biasa ya. Saya merasa apa yang harus saya sampaikan bisa tersampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran baru setiap hari. Bu Evi sedikit itu ya semangat yang sudah untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya Bu Evi boleh diceritakan Bu Evi apa yang sudah Bu Evi lakukan kemarin saat mengajar? Seperti biasa, saya melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang, mengikuti kegiatan pembukaan, inti dan koordinasi. Pada kegiatan pembukaan itu seperti biasa saya mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, mengarahkan murid untuk berdoa,
kemudian cek kehadiran atau presensi, memberikan motivasi serta review materi sebelumnya, dan kemudian memberikan persepsi berupa seperti tepuk semangat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini bersama mahasiswa. Kemudian dilanjutkan di kegiatan isi pembelajaran, saya biasanya memberikan pertanyaan pemantik yang bisa merangsang siswa untuk ingin tahu apa sih yang akan dipelajari hari ini terkait kalau kemarin materinya pidato. Kemudian menyampaikan materi melalui presentasi PowerPoint, kemudian video pembelajaran. Kemudian saya membentuk siswa untuk berkelompok serta mendampingi siswa untuk mengerjakan LKP. Dan terakhir saya memantau para siswa untuk presentasi tentang diskusi pembelajaran yang mereka lakukan. Dan yang terakhir kegiatan penutup yaitu saya melakukan refleksi pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi penilaian, motivasi, serta mengarahkan murid untuk berdoa bersama sebelum pulang. Baik, Bu Evi sudah lengkap sekali ya Bu Evi yang Bu Evi ceritakan saat melakukan mulai dari kegiatan penutup, kegiatan inti, dan mulai dari kegiatan pembuka, inti dan penutup ya Bu Evi. Nah, saya tadi juga melihat Bu Evi sudah melaksanakan pengembangan tahapan sesuai dengan strategi pembelajaran yang Bu Evi lakukan sejak PBL ya Bu Evi, seperti menyampaikan pertanyaan pemantik yang seperti Bu Evi lakukan dan mendampingi proses diskusi serta mendampingi anak-anak. Jadi bagaimana Bu Evi ini menilai sendiri performa mengajar yang telah dilakukan Bu Evi? Menurut saya kegiatan pembelajaran kemarin itu cukup lancar ya, sudah sesuai dengan SOP yang saya rancang. Hanya saja ada sedikit kendala karena dilaksanakan di jam siang ya, jam terakhir, jadi anak-anak beberapa anak itu yang kurang semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Tapi secara keseluruhan pembelajarannya berjalan dengan baik. Iya. Sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SOP. Mungkin ada yang kurang bersemangat karena dilaksanakan di jam setelah olahraga. Mungkin seperti itu, jadi anak sudah lelah sehingga ada beberapa yang kurang bersemangat. Dari sekarang 1 sampai 10 ini ya Bu Evi ya. Menurut Bu Evi ini Bu Evi berada di posisi berapa? Kalau menurut saya sudah merancang MPP-nya dengan sedemikian rupa sesuai instruksi ya. Mungkin 9, kalau menurut saya pribadi jadi skala 9. Tapi memang ada beberapa tapi menurut saya 9 itu sudah pas. Cepat sekali Bu Evi ya. Nah, dari penjelasan Bu Evi ya, area pengembangan yang diinginkan oleh Bu Evi ini ke depannya itu seperti apa untuk memperbaiki agar pembelajarannya Bu Evi kalau bisa jadi posisi 10 atau Bu Evi. Jadi mungkin yang saya harapkan di pembelajaran berikutnya yaitu mungkin keaktifan siswa, kemudian semangat siswa itu tetap terjaga, mau di pelajaran seperti olahraga, di jam pelajaran siang atau apapun itu mereka itu full semangat dari pagi sampai siang. Kemudian saya juga ingin murid itu juga nyaman belajar serta memenuhi kebutuhan semua murid. Yang terakhir yaitu yang saya kembangkan ke depannya yaitu tentang penggunaan strategi pembelajaran yang lebih berbahaya. Ingin kenyamanan belajarnya anak-anak, kemudian lebih memenuhi kebutuhan belajarnya anak-anak lagi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, menurut Bu Evi dari area pengembangan yang Bu Evi inginkan ini, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Dari pengembangan yang ingin saya inginkan, nanti indikator keberhasilannya ya jelas yaitu anak-anak menjadi lebih bersemangat lagi dan mengikuti pembelajaran. Kemudian lingkungan belajar ini benar-benar nyaman bagi siswa sehingga siswa itu merasa rileks, tidak terasa kalau mereka belajar. Jadi mereka benar-benar nyaman, menyatu bahwa mereka itu
tidak terasa bahwa itu belajar. Dan yang terakhir yaitu tersedianya berbagai media pembelajaran yang memenuhi atau mendukung untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan dengan kebutuhan kurikulum. Bagus sekali kata pembelajarannya. Nanti semoga kedepannya kelasnya berarti lebih nyaman lagi menurut berarti lebih dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Ya, saya mengamati saat pembelajaran PLC di kelas ini pada tahap pembuka dan penutupan PLC yang lakukan ini PLC sudah memberi motivasi kepada anak-anak dengan memberi anak-anak mengajak anak-anak tepuk semangat ya. Nah, menurut saya itu sudah sesuai dengan standar area pengembangan yang diinginkan PLC. Seperti kenyamanan murid ya PLC ya, ketika anak-anak sudah lemas gitu ya, tidak semangat PLC membangkitkan rasa semangatnya. Kemudian saat menyampaikan materi itu juga ada menyediakan video pembelajaran, kemudian PowerPoint dan bahan ajar lainnya pembacaan. Menurut saya itu juga salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pendapat Bu Evi mendengar hal tersebut dari pengamatan saya? Saya merasa senang ya dengan adanya pengamatan dari Mutiara. Jadi saya lebih tahu apa hal-hal yang kurang dari pembelajaran saya, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita menilai diri sendiri pasti nilainya maunya bagus. Nah, dengan adanya pengamatan dari Mutiara ini sangat membantu untuk peningkatan kegiatan pembelajaran saya. Saya lanjutkan ya. Namun Bu Evi demikian, saya juga melihat hal-hal yang harusnya Bu Evi ini dapat lebih kembangkan lagi ya. Misalnya tadi saat saya mengamati Bu Evi melakukan pendampingan kepada murid ya, dalam mengerjakan LKPD. Nah, sebetulnya kalau menuju ke area pengembangan memenuhi kebutuhan belajar murid ini, menurutnya Bu Evi ini, Bu Evi bisa lebih seperti apa? Bagaimana pendapat? Dalam pengerjaan LKPD ya, karena memang siswanya berkelompok dan ada kurang lebih 5 kelompok ya, mungkin saya kurang maksimal di situ untuk pendampingan kepada siswa ya. Jadi juga ditunjang dengan waktu pembelajaran yang hanya 2 jam pelajaran sehingga terasa sangat singkat. Jadi mungkin saya memerlukan lebih banyak waktu untuk bisa mendampingi siswa lebih intensif. Nanti kedepannya dirancang lagi ya, pembuatan model ajarnya tidak hanya 2 JP, mungkin untuk lebih bervariasi kegiatan akademiknya menurut PLC seperti itu. Nah, untuk kedepannya berarti hal apa lagi yang perlu dikembangkan oleh PLC berdasarkan hasil supervisi yang sudah kita lakukan? Kedepannya yang ingin saya kembangkan yaitu menambahkan beberapa ice breaking yang seru ya, yang tidak hanya menonton yang biasanya saya lakukan sehingga siswa itu lebih semangat dan suasana kelas juga lebih nyaman. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pemetaan asesmen diagnostik ini supaya juga saya lebih tahu kebutuhan tiap siswa itu apa. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Ini mungkin saya akan lebih banyak mencari referensi ya, agar lebih bervariatif, atau mungkin bisa diskusi dengan juara sebagai segala yang mengikuti pembelajaran sehingga saya bisa menambah referensi saya terkait strategi pembelajaran dan sebagainya. Sudah itu ya PLC mungkin sekali ya ingin mengembangkan PLC sesuai dengan area pengembangan yang PLC inginkan, seperti menambah SDG yang pertama tadi ya, kemudian lebih memetakan asesmen diagnosis yang sudah PLC lakukan sebelumnya, dan nanti kedepannya PLC bisa bervariatif lagi kemudian untuk strategi pembelajarannya juga nanti kita bersama-sama juga, bukan hanya saya yang belajar PLC, nanti mungkin saya juga belajar PLC, kita sama-sama melakukan coaching ya Bu ya. Nah, dari
hal-hal yang perlu dikembangkan Bu Evi ini nanti rencananya kapan kira-kira Bu Evi akan melaksanakan pembelajaran yang akan lebih digunakan lagi? Mungkin untuk pembelajaran yang sudah dievaluasi akan saya kembangkan lagi nanti di kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Jadi di situ saya akan berusaha untuk pembelajarannya lebih baik dari yang kemarin yang observasi tersebut. Baik, Bu Evi berarti jadi dalam waktu dekat bersama dengan Bu Eni untuk kegiatan di PMR itu. Dan selanjutnya menurut Bu Evi ini siapa saja yang dapat membantu Bu Evi mewujudkan pembelajaran yang diinginkan Bu Evi? Nah, untuk yang membantu yang jelas ya dalam kegiatan pembelajaran saya yang pertama akan sejawat ya, saya pasti memerlukan pendapat ataupun saran dari kepala sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian juga tak lepas dari peran siswa ya sebagai tempat saya untuk melakukan pembelajaran, dan tentunya juga biara sebagai teman guru yang saya rasa mungkin bisa memberikan saran lebih banyak kepada saya. Nanti kita sama-sama belajar. Bu Evi, sesi coaching dalam supervisi akademis ini sudah hampir selesai ya. Coba Bu Evi jelaskan lagi apa sih yang didapat Bu Evi dari kegiatan mulai dari pasca observasi, kemudian supervisi di dalam kelas, dan barusan kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Evi ya. Coba dijelaskan dan deskripsikan secara singkat apa yang Bu Evi dapatkan. Dari kegiatan coaching ini yang saya dapatkan, saya mendapatkan tentang solusi ya, bagaimana supaya kegiatan di pembelajaran kelas saya ini agar suasananya lebih nyaman, kemudian siswa bisa menjadi terpenuhi semua kebutuhannya, dan saya bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa saya. Jadi kegiatan coaching bersama Bunda ini saya rasa sangat baik sekali, memberikan gambaran bagaimana agar pembelajaran saya itu lebih baik. Jadi penjelasannya Bu Evi tadi saya sudah mendapatkan gambaran kalau Bu Evi sudah berhasil menemukan solusinya sendiri ya atas permasalahannya Bu Evi hadapi dan menginginkan seperti apa. Tadi Bu Evi sudah berhasil menjelaskan sendiri. Bu Evi bisa dijelaskan lagi tentang apa saja yang sudah nampak terhadap pembelajarannya Bu Evi, dan tadi apa saja untuk area pengembangannya belum sepenuhnya berkembang. Yang sudah nampak kemarin itu di keaktifan siswa ya, ketika mereka berdiskusi itu hampir setiap anggota kelompok itu aktif, terlibat aktif. Kemudian saya sudah memberikan motivasi kepada para siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian melakukan pendampingan kepada siswa ketika mengerjakan LKPD, dan terakhir yaitu melaksanakan asesmen yang sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Kemudian untuk area pengembangan yang belum tampak berkembang sepenuhnya yaitu kebutuhan belajar murid yang belum terpenuhi semua, karena ada beberapa siswa yang memang kurang aktif ya. Kemudian kedepannya saya berharap sehingga kebutuhan siswa itu bisa terakomodir semuanya. Berarti saya simpulkan ya bahwa tadi Bu Evi sudah menemukan solusinya sendiri, dan ada beberapa hal yang sudah tampak dalam pembelajarannya Bu Evi, seperti Bu Evi sudah menggunakan komunikasi yang positif kepada anaknya, memberikan motivasi, melakukan pendampingan saat diskusi dan saat presentasi tentunya, kemudian melakukan refleksi bersama-sama dengan murid dan melaksanakan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu Evi. Nah, hal-hal yang belum sepenuhnya berkembang ya Bu Evi dengan pembelajarannya Bu Evi tadi memang seperti dikatakan Bu Evi, Bu Evi akan lebih akan lebih berusaha lagi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan pemetaan asesmen diagnostik ya dengan kebutuhannya. Nah, sudah luar biasa sekali pemikirannya Bu Evi dan gambarannya Bu Evi untuk mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran
berarti ke depannya semoga nanti kita bersama-sama bisa menghadirkan pembelajarannya pada murid ya Bu Evi ya. Mari kita sama-sama untuk mendidik dan mengajar anak bangsa ya Bu Evi ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Sampai di sini Bu Evi, mohon maaf jika saya salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu di Indonesia.